Basic sama silinder 2 sama silinder ganda. Oh iya, lo itu yang pelajaran kelas 11, cuma sekarang rangkaiannya lebih kompleks gitu. Jadi kita belajar. Ya. Tapi kita nonton videonya dulu ya. Udah siap-siap. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Anggreni Muharam. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di jurusan Teknik Elektronika pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk ketua kelasnya bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Baiklah untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk ketua kelas bisa diinformasikan ke Ibu ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah nih. 12 TI 1 bisa mengikuti pembelajaran hari ini tanpa ada yang absen. Ibu harap kalian akan seperti ini terus ya, semangat belajar walaupun banyak kegiatan yang ada di depan mata untuk minggu-minggu berikutnya. Oke. Ibu mau kalian cek kerapihan dan kebersihan lingkungan sekitar. Coba dicek di bawah kolong meja, di bawah kolong bangku mungkin ada sampah. Kalau ada silahkan dibuang di tempat sampah yang ada di luar. Oke, berarti lingkungannya sudah bersih ya? Sudah nyaman? Sekarang periksa kerapihan baju kalian. Apakah ada yang tidak memakai wear pack? Semua pakai ya? Alhamdulillah ya. Semuanya pakai, berarti semuanya sadar akan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena pemakaian baju kerja adalah merupakan aplikasi dari sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau kita ice breaking dulu. Nanti langsung Ibu pandu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk 2 kali. Siang dulu. Pagi Ibu tepuk sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah. Gak ada semua. Sekarang kita langsung coba. Kalau ada yang salah kita hukum bareng-bareng ya. Nanti ada hukumannya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Pagi, siang. Oke. Pagi, siang. Pagi. Yang kok? Pagi, siang. Pagi, malam. Hukumannya apa? Hukumannya adalah membaca pantun ya. Pokoknya kalau Faisal
Ya. Yang ini ya. Ya. Yang seru, yang seru. Ya. Kancil berlari untuk kancil berlari tidak terkejar. Rusa lari sampai berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Oke, udah seger ya untuk mulai belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu, Oke, silakan. itu Bu materi tentang PLC sebagai sistem kontrol. Oke, silakan diperhatikan slide di depan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu tentang rangkaian elektropneumatik. Nah, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya itu ada dua. Jadi diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini menggunakan model problem based learning, kalian dapat menggali informasi dan diskusi dengan peserta didik supaya mampu mengklasifikasikan komponen elektropneumatik dengan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda dengan teliti dan benar. Itu yang pertama. Itu tujuan yang kedua. Setelah melakukan observasi dan diskusi, kalian diharapkan dapat membuat rangkaian kontrol elektropneumatik dengan silinder kerja ganda dan silinder kerja tunggal secara teliti dan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Seperti itu ya anak-anak ya? Iya Bu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran materinya, Ibu ada video. Mari kita saksikan sama-sama. Baik, setelah menonton video tadi tentang pengaplikasian sistem pneumatik pada industri, kira-kira apa nih yang terlintas di benak kalian? Siapa yang mau berikan pendapat? Saya Bu, Oke, silakan. dari yang saya lihat semuanya sudah terkontrol otomatis ya Bu. Baik, semuanya sudah terkontrol dengan otomatis. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Melinda, silakan. pergerakannya seperti sudah terprogram, yang tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Oke, betul. Terima kasih ya, Melinda. Betul yang dikatakan oleh Faisal dan Melinda ya anak-anaknya. Kalau kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang sistem PLC sebagai sistem kontrol, hari ini kita akan meningkat ke materi berikutnya, yaitu tentang rangkaian elektropneumatik menggunakan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Bisa tadi kalian lihat ya di video yang tadi sudah Ibu tampilkan. Itu merupakan video perkembangan teknologi kontrol. Jadi dari video tersebut bisa dilihat teknologi kontrol itu semakin pesat, khususnya pada proses manufaktur atau di industri. Teknologi tersebut merupakan gabungan dari disiplin ilmu elektro, beberapa disiplin ilmu elektro seperti pneumatik, mekanik, PLC, electric control, komputer, dan information technology. Nah,
Nah, kira-kira nih, apa yang membuat peralatan tadi semuanya terkontrol? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya Suci, silahkan. saya pernah nonton link yang dari Bu minggu kemarin. Desain peralatan dan mesin produksi modern pada konstruksi mekanik dengan menggunakan aktuator pneumatik, hidrolik dan elektronik, dan motor sebagai penggeraknya, sedangkan PLC sebagai pengendalinya. Oke, sama-sama. Betul sekali ya yang tadi Suci katakan, anak-anak. Wah, Suci hebat sekali nih, sudah selangkah lebih maju untuk menonton video yang Ibu kirim sebelumnya di grup WhatsApp ya. Ya, benar sekali anak-anak. Ibu tidak akan henti-hentinya, tidak akan lelah mengingatkan kalian untuk berliterasi dulu sebelum belajar. Jadi berliterasi itu bisa dari nonton video yang Ibu kirim, dari bahan ajar yang Ibu kirim, atau dari kalian diskusi dengan teman sebaya. Jadi yang dijelaskan oleh Suci itu benar sekali, semua komponen itu terhubung dan menjadi sebuah rangkaian elektropneumatik. Nah, untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sudah tadi ditemukan oleh teman-teman kalian, Faisal dan Melinda, Ibu mau membagi kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang. Kalian bisa bagi sendiri ya. Tidak usah Ibu tentukan kan? Sesuaikan dengan kelompok yang minggu lalu saja kalau gitu. Nah, terus juga Ibu akan kirim LKPD serta bahan ajar ke grup WhatsApp sebagai tambahan sumber bacaan. Jadi boleh menggunakan internet, boleh menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan. Coba di-share grup WA-nya sudah sampai atau belum? Ya. Nah, LKPD-nya itu diisi berkelompok ya anak-anak. Jadi satu kelompok hanya satu LKPD. Ibu beri waktu 30 menit. Bisa ya? Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini adegan yang bergabung dengan apa muka ya? Oke, semuanya sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang Ibu akan membagikan kertas untuk kalian mengerjakan LKPD. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu, Ya, Ismail. Bu, untuk penggunaan sumber listriknya itu digunakan AC atau DC? Untuk sumbernya kita gunakan DC sebesar 24 volt ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Maya, oke? Ada lagi? Saya Bu, Ya, Fadila silakan. Bu ini yang kita gunakan silinder yang ada tunggal atau pada ganda. Ya, pada hari ini kita akan membuat rangkaian elektropneumatiknya dengan menggunakan 2 silinder ya, yaitu silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda sesuai dengan LKPD. Dilihat LKPD-nya ya anak-anak ya. Ini untuk apa ya?
Coba bisa dicari sumbernya di Google. Oke, untuk semua kelompok apa sudah selesai? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi ya, oke, silahkan dilanjut. Tidak ada pertanyaan nih, berarti semuanya sudah mengerti ya tugasnya ya. Untuk udah jatuh, kelompoknya ada kesulitan nggak udah jatuh? Aman ya? Oke, udah selesai semua ya? Sudah. Oke, dari ada enam kelompok ini, kira-kira yang mau jadi perwakilan untuk maju kelompok berapa? Oke, ayo kelompok 5 ya? Oke, ayo silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, saya izin presentasi hasil diskusi kelompok. Oke, silakan. Baik teman-teman, saya izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Istilah pneumatik berasal dari bahasa Yunani, pneuma yang artinya udara. Peralatan dan komponen industri yang digerakkan bersumber dari udara yang telah dimanfaatkan atau compressed air. Kemudian akan disalurkan ke sistem sehingga dapat bekerja sesuai dengan desainnya. Teknologi tersebut biasa disebut dengan pneumatik. Karakteristik positif dari udara untuk sistem otomasi pneumatik adalah quantity, transportation, storage, temperature, explosion proof, cleanliness, construction, and speed. Sedangkan karakteristik negatif dan pneumatik adalah preparation, force, exhaust oil, cost. Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik, yaitu media kerja atau tenaga penggerak menggunakan energi pneumatik, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal listrik. Susunan rangkaian elektropneumatik adalah supply energi, kompresor air dan electrical, input element, push button atau sensor atau limit switch, processing element, switching logic, solenoid valve, pneumatic to electric reactor, actuator and final control element, cylinder, motor, directional control valve. Saklar adalah komponen dalam rangkaian elektronik yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan arus ke beban. Berdasarkan cara kerjanya, saklar terdiri dari dua jenis, yaitu saklar push button dan distant switch. Sedangkan berdasarkan jenis kontaknya, saklar terdiri dari dua jenis, yaitu normally open (NO) dan normally closed (NC). Cara kerja mesin stamping yang kami rangkum adalah mesin stamping yang dilengkapi dengan 3 buah silinder pneumatik. Diharapkan cara kerjanya adalah sebagai berikut. Benda kerja yang akan di-stamping telah disusun pada tempatnya. Lihat gambar di bawah. Dan dapat turun oleh beratnya sendiri. Silinder A mendorong benda kerja dan sekaligus menjepit atau clamping. Pada saat itu silinder B melakukan stamping. Selesai stamping, silinder A mundur dan kemudian silinder C mendorong benda kerja keluar. Berikut hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kira-kira dari presentasi kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa diagram rangkaiannya terpisah antara rangkaian pneumatik dan elektronik? Oke, anak-anak, ada pertanyaan dari Putri, mengapa rangkaiannya terpisah antara rangkaian pneumatik dan rangkaian listriknya ya, elektroniknya. Nah, kira-kira ada yang sudah baca atau nonton video belum tentang itu, bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Oke, Umar, silakan. Izin jawab, Bu. Dari yang saya pahami itu, pada sistem pengontrol elektropneumatik kita digambar dalam diagram rangkaian keseluruhan yang tunggal atau menyatu. Namun dalam dua diagram rangkaian terpisah sehingga aliran sinyal tidak tampak dengan jelas. Oke, ya betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Umar. Umar sudah sangat baik dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kamu pertahankan
pertahankan, kalau kamu pertahankan nanti gua akan beri nilai tambahan ya Pak ya. Oke anak-anak, sekarang masuk ke review pembelajaran. Ibu akan menunjukkan slide yang sudah Ibu buat. Jadi materi hari ini Ibu simpulkan kurang lebih di sini. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem informatik. Tadi mungkin kalian sudah membaca kan di bahan ajar apa itu sistem informatik ya. Nah, Ibu langsung ke komponennya aja. Komponennya itu ada yang terdiri dari 3 ya, yang inti. Jadi ada pengadaan udara bertekanan, ada valve sama aktuator. Ya, mungkin kalian nggak sering dengar karena ini hanya mengulang pembelajaran kelas 11. Ini untuk gambar sistem informatiknya dari awal sampai terakhir. Kemudian ini ada pengadaan udara bertekanan. Yang paling familiar ini ada apa? Kompresor. Itu yang menggerakkan sih. Ini merupakan valve atau katup. Katup yang kalian ketahui ini harusnya ada segini nih, ada 6 ya. Ada 22, 32, 42, 52 dan masih ingat kan? Nah ini merupakan aktuator. Itu ada single electric cylinder, double electric cylinder. Ini yang merupakan kalian gunakan tadi di rangkaian yang tugas KKBD tadi ya. Oke, ini untuk materi yang keduanya tentang rangkaian kontrolnya, itu sistem elektrikal. Sini ada 6 jenis. Pertama ada catur daya. Tadi yang ditanyakan oleh Manil menggunakan 24 volt DC ya. Itu ada push button, limit switch, sensor, solenoid valve, sama relay dan kontaktor. Ini pasti udah nggak asing ya dengan komponen elektrik kali ini. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Marwan ya? Oke Marwan silahkan boleh maju ke depan untuk membacakan kepada teman-temannya. Jadi berdasarkan yang saya pahami kesimpulan pembelajaran hari ini itu struktur dan model operasi dari suatu pengontrolan elektropneumatik. Yang pertama, bagian rangkaian sinyal kontrol elektronika akan mengaktifkan satu kontrol arah yang diasosiasikan secara elektrik melalui solenoid valve. Yang kedua, satu kontrol arah menyebabkan silinder bergerak maju dan mundur. Yang ketiga, posisi dari silinder akan dideteksi oleh sensor dan dilaporkan kepada bagian rangkaian kontrol elektronik. Sudah. Oke, terima kasih, silakan dulu. Oke anak-anak, terima kasih untuk Marwan atas bantuannya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang dikatakan oleh Marwan itu sudah sangat mewakilkan keseluruhan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Ibu anggap dengan begitu kalian sudah mengerti semua tentang pembelajaran hari ini ya, tentang membuat rangkaian mesin stamping. Betul? Oke. Setelah ini kita akan masuk ke pengerjaan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini pengerjaannya secara individu. Kalau tadi KPD itu berkelompok, sekarang pengerjaannya individu ya, kerjain sendiri. Jadi tidak boleh banyak teman. Gua akan mengirimkan link ke grup anak. Kalau dicek sudah sampai. Ya. Ini silakan dibuka dan dikerjakan soalnya Ibu beri waktu 10 menit. Oke, bisa ya?
Oke anak-anak, sudah selesai ya pengerjaan evaluasinya. Bisa diletakkan kembali handphonenya. Bisa. Gue akan memantau hasil dari pengerjaan soal evaluasi ini. Nanti akan disampaikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah dengan aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian kontrol elektromotif dengan komponen hidrolik ya. Oke, jadi nanti kalian punya waktu 1 minggu untuk mencari informasi tentang komponen hidrolik ya. Bisa? Ya. Jadi semua kalian berliterasi dulu sebelum memasuki pembelajaran. Nah, untuk tugas NKPD yang harus dikerjakan bisa dikumpulkan sekarang? Bisa. Udah bisa ya? Bisa. Ayo. Ya, silakan duduk yang lain. Bisa maju mengumpulkannya. Ada lagi? Baru 5 satu lagi? Satu lagi belum? Mau rumah. Oke, jadi ini untuk nilai per kelompok ya anak-anak ya. Iya, Ibu. Untuk itu pekerjaan soal sudah dilakukan, KPD juga sudah dikumpulkan, kesimpulan sudah disebutkan tadi oleh Marwan. Maka kita masuk ke akhir pembelajaran, yaitu Ibu akan menutup pertemuan ini dengan mengucap syukur dan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini berkah ya teman-teman. Amin. Dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian dari Ibu, apabila memiliki kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.